Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoki Isnandar, CGP Kabupaten Cilacap, kelas 20F. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata 2.2 pada modul 2.2, yaitu aksi nyata saya tentang pembelajaran diferensiasi yang diberikan suatu kompetensi sosial emosional pada pembelajaran tersebut. RPP yang saya buat ini untuk kelas 7 semester genap, mata pelajaran matematika. Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Karangpucung dengan 1 kali pertemuan, yaitu 2 kali 40 menit. Kompetensi dasar: mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belak ketupat, dan layang-layang. Indikatornya menentukan kesamaan hubungan dalam pola suatu gambar atau bilangan untuk menentukan sifat-sifat persegi panjang. Menentukan kesamaan hubungan dalam pola suatu gambar atau bilangan untuk menemukan sifat-sifat persegi. Menentukan kesamaan hubungan dalam pola suatu gambar atau bilangan untuk menemukan sifat-sifat trapesium. Jadi kita tujuannya itu menemukan sifat-sifat persegi panjang, sifat-sifat persegi, dan sifat-sifat trapesium. Lalu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu siswa mampu menentukan kesamaan hubungan dalam pola suatu gambar atau bilangan untuk menemukan sifat-sifat persegi, persegi panjang, trapesium dengan baik dan benar. Kegiatan belajar mengajar ini settingannya yaitu pembelajarannya akan dilaksanakan secara berkelompok dengan pendekatan berbasis pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok. Materi prasyaratnya pada materi ini adalah garis dan sudut. Medianya menggunakan lembar aktivitas siswa. Kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran biasanya diadakan namanya pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Seperti biasa, guru membuka pembelajaran, kemudian dengan melakukan kegiatan awal rutin. Guru memberi salam, kemudian meminta siswa untuk menyiapkan pembelajaran, untuk berdoa, seperti itu ya. Dan juga guru memberikan motivasi kepada siswa dan mengingatkan siswa mengenai kesepakatan kelas. Itu biasanya saya lakukan setiap kali kami berada di dalam pembelajaran di kelas, ataupun secara daring maupun secara luring. Kemudian kegiatan siswa adalah membalas salam dari guru, mendengarkan penjelasan guru, mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Kemudian guru menumbuh kembangkan kompetensi sosial dan emosional siswa dengan teknik mengidentifikasi emosi, yaitu kesadaran diri atau pengenalan emosi yang dilakukan oleh siswa secara berpasang-pasangan. Nah, berikut ini videonya. Buka masker yang sebelah kanan, tunjukkan ke kiri ekspresi kamu. Nanti dia yang menebak. Ke sini tunjukkan. Kasih yang sulit biar dia nebaknya susah. Ayo, sudah dapat ekspresinya? Sudah semua? Ya sudah, sekarang tutup masker semua, tutup lagi. Oke, sekarang gantian. Yang sebelah kiri buka masker, kamu tutup masker. Kemana maskernya? Oh iya, dipakai ya dek, dipakai dulu. Nggak apa-apa, santai aja makainya, santai tenang. Kita tunggu ya. Ya, sekarang gantian. Sebelah sini buka masker, ini menebak. 3, 2, 1, silakan. Ayo. Sudah, cukup. Cukup ya. Saya juga menjelaskan tujuan pembelajaran dan perlengkapan yang akan digunakan pada hari itu saat pembelajaran akan dimulai. Jadi anak-anak tuh dijelaskan dulu alat-alat yang perlu disiapkan apa saja. Kemudian tujuan pembelajarannya itu diterangkan dengan jelas kepada siswa. Nah, pada saat kegiatan di awal rutin itu saya
memberikan kompetensi sosial emosional dengan teknik mengidentifikasi emosi, yaitu kesadaran diri dan pengenalan emosi itu dari yang dilakukan oleh secara siswa berpasangan. Jadi mereka itu melihat sebuah emosi dari muka dari temannya itu membuka masker, kemudian menunjukkan menunjukkan wajah emosinya, lalu kemudian teman yang di hadapannya untuk menebak emosi yang ditunjukkan itu emosi yang seperti apa, dia ceritakan gitu, seperti itu, lalu saling berpasangan. Selain itu juga saya juga selain selain pengenalan emosi secara berpasangan, saya juga menunjukkan gambar contoh emotion seperti ini sebelum mereka melakukan pengenalan emosi secara berpasangan. Dan setelah mereka melakukan pengenalan emosi secara berpasangan, saya juga mempertegas materi tentang kompetensi sosial emosional tersebut dengan mencontohkan suatu video. Di sana adalah video tentang video tentang Sule, kemudian ada penonton, ada juga aktor lainnya. Nah, di situ anak-anak saya minta untuk melihat 3 peranan tersebut, ada sebagai penonton, ada sebagai aktor juga. Perhatikan emosi yang diluapkan oleh Sule, kemudian si Bolot. Bolot yang ini ya. Ini si Bolot dan penonton tuh berarti nanti ada di sini, ada videonya, atau kalian juga bisa ya. Coba kita perhatikan semuanya, kita lihat di sini. Di sini berarti ada 3 yang kita nilai: Sule, Bolot, sama penonton. Perhatikan emosinya. Boleh ketawa ya. Nah, lihat penonton, lihat ya. Boleh tuh lihat tuh, udah tahu yang jadi dia sebutnya ini ya. Yang balik. Menurut kamu emosinya Sule itu mengungkapkan apa gitu? Bolot. Rasa pengen apa gitu? Rasa marah. Nah, itu mengungkapkan suatu emosi, ya kan? Tapi anak-anak emosi itu gak cuma marah, ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira ekspresi penonton itu emosinya seperti apa. Coba bedanya ya. Nah, di video tersebut mereka saya minta untuk mengkomunikasikan kira-kira emosi apa yang ada di 3 peran itu. Nah, selain itu saya juga memunculkan contoh-contoh bagan emosi gitu ya. Nah, kalian pilih satu warna perasaan Anda beberapa hari ini. Coba kamu ini yang ada di sini semua, kalian semua ini pilih satu saja. Kira-kira perasaan ya seperti apa saja. Nah, setelah 15 menit pertama pengenalan tentang kompetensi sosial emosional, kemudian saya melanjutkan ke kegiatan inti. Di kegiatan inti saya menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui siswa, misalnya bahwa pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, menggunakan kemampuan berpikir kreatif, dan guru hanya membantu siswa memperoleh dan membangun pengetahuan saja. Guru menyampaikan masalah tentang segi 4. Di situ saya sampaikan suatu permasalahan tentang segi 4. Lalu tahap kedua, guru dapat mengelompokkan murid. Nah, saya tuh mengelompokkan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan. Murid yang perlu mendapatkan lebih banyak bantuan dapat ditempatkan dalam satu kelompok. Nah, kebetulan di situ kelompok yang saya hadapi adalah kelompok kecil.
terdiri dari kurang lebih 16 siswa. Di situ ada 4 kelompok dan kebetulan yang membutuhkan bantuan ini adalah semuanya adalah siswa putra. Jadi kelompok putra ini adalah kelompok yang khusus untuk saya beri bantuan lebih daripada kelompok lainnya. Jadi pembelajaran yang seperti ini yang dinamakan seperti diferensiasi proses gitu ya. Jadi dalam prosesnya tuh saya mendiferensiasikan pembelajaran ini. Jadi mereka saya tugaskan untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri 4 orang karena jumlahnya 16 jadi 4 kelompok. Kelompok yang laki-laki khusus untuk kita lebih pantau lebih banyak lagi untuk kelompok ini. Jadi kita dampingi, mereka mengerjakan tugasnya kita dampingi. Nah, dalam prosesnya saya membagi lembar kerja yang berisikan masalah kepada siswa yang akan diselesaikan secara berkelompok. Itu ada beberapa masalah ya tentang matematika. Guru memfasilitasi apapun yang diperlukan oleh siswa agar pemecahan masalahnya itu bisa diselesaikan. Kemudian guru membantu siswa dalam membagi tugas untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya saat pendampingan itu ke kelompok-kelompok itu saya berkeliling dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, di kelompok yang paling perlu bantuan, nah itu saya lebih lama di situ memberikan bantuan kepada mereka, membantu gitu menyelesaikan masalah yang ditanyakan di soal tersebut. Kemudian saya berkeliling mengamati kerja tiap kelompok. Setelah beberapa menit ya mereka berdiskusi, saya amati, keliling lagi. Bila mayoritas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka saya harus menghentikan sementara tuh semua berhenti gitu, semua berhenti. Coba perhatikan ke Pak Guru gitu kan. Untuk apa? Jadi memberi scaffolding secara klasikal gitu ya. Nah, masalah-masalahnya itu ada beberapa permasalahan. Ini di sini ada misalkan masalah yang pertama ya. Andi melihat sebuah spanduk terpasang di pinggir jalan yang bertuliskan, "Mas Bro, kalau ngantuk istirahat ya," gitu kan. Andi ingin mengetahui apa sih jenis bentuk bangun datar dari spanduk tersebut gitu kan. Andi lihat ada spanduk, bentuknya apa sih gitu kan dia. Di soal seperti itu. Dan apa saja sifat yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. Bantulah Andi untuk menentukan apa jenis dan apa sifatnya yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. Di sini ada sebuah spanduk. Spanduk ini berbentuk persegi panjang ya, seperti itu. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mengisi. Lalu masalah kedua, di sini ada Pak Irfan. Pak Irfan merupakan seorang pengrajin bingkai foto. Beliau mendapatkan pesanan sebuah bingkai foto berbentuk persegi dengan ukuran rusuknya 30 cm. Kemudian perintahnya, buatlah sketsa bingkai yang akan dibuat Pak Irfan. Sketsanya itu seperti apa gitu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tentukan sifat-sifat bangun tersebut atau sketsa yang telah terbuat itu bangunnya seperti apa gitu. Bingkai foto gitu kan, anak-anak juga paham sih bingkai foto seperti apa. Dan di sini penyelesaiannya anak-anak pasti akan membuat sebuah persegi. Kemudian masalah 3, di dalam sebuah kamar terdapat lap lampu seperti gambar di samping. Ini gambarnya seperti ini, gambarnya itu sketsanya kurang lebih seperti ini. Jadi sebuah lampu berbentuk trapesium. Jadi hanya membuat sketsanya saja. Sama seperti pertanyaan yang sebelumnya bahwa yang dicari adalah bentuk gambarnya itu, sketsa yang dihasilkan adalah berbentuk bangun apa dan kemudian sifat-sifat dari bangun ini tuh seperti apa. Misalkan memiliki 2 rusuk yang sama panjang, memiliki sepasang rusuk yang sejajar, seperti itu. Kemudian saya meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi yang telah dikerjakan dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya yang sudah selesai mengerjakan tugas ini, setiap kelompok itu saling mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hasilnya seperti ini. Ada dari mereka yang sudah mengerjakan selesai dari beberapa permasalahan yang ada juga yang hanya cuman selesai sampai masalah ketiga. Ada juga yang sampai sudah selesai ke masalah kedua. Gitu. Khusus untuk yang laki-laki yang saya dampingi itu sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka hanya menyelesaikan masalah sampai masalah kedua. Itu pun sudah saya bantu gitu ya. Kemudian saya membantu siswa mengevaluasi proses berpikir mereka gitu kan. Misalnya
Siswa disuruh menulis refleksi yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, kapan sih pertama kali kamu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasi masalah yang diberikan gitu. Kapan kamu merasa yakin dengan pemecahan masalahmu gitu kan. Mengapa sih kamu dapat menerima penjelasan dari temanmu? Nah, pertanyaan seperti ini. Mengapa kamu menolak beberapa penjelasan? Apa kamu telah mengubah jalan pikiranmu tentang suatu hal ketika penyelidikan berlangsung? Apakah kamu akan melakukan cara yang lain dalam menyelesaikan masalah ini? Itu di sini berkaitan dengan saling menghargai satu sama lainnya. Jadi mereka tuh dalam menyelesaikan masalah pasti diskusi lah. Ada yang menerima pendapat, ada yang saya nggak cocok dengan cara kayak gitu, coba dengan cara ini. Nah, mereka juga saling diskusi tentang hal itu. Di akhir penutup pembelajaran, saya memberikan PR kepada mereka. Bagi yang belum selesai, itu yang misalkan selesai sampai 2 berarti nomor 3 diselesaikan di rumah. Bagi yang sudah selesai sampai nomor 3 berarti mereka mengumpulkan hasil pekerjaannya dan saya meminta mereka untuk belajar di rumah gitu. Belajar tentang materi selanjutnya. Kemudian tugas siswa ya menandai PR tersebut. Apa sih yang harus dipelajari halaman berapa gitu. Misalkan ada tugas nomor berapa yang dikerjakan. Nah, kemudian di penutup juga memberikan masukan tambahan dalam menarik kesimpulan. Pembelajaran pada hari itu saya sibukkan mulai dari KSE kompetensi sosial emosional juga saya jelaskan di situ bahwa emosi itu tidak hanya marah. Emosi itu tidak hanya meluapkan rasa benci gitu kan. Emosi itu banyak sekali, orang namanya senang, gembira itu juga sebuah emosi. Lalu teknik penilaiannya adalah penilaian tertulis dilakukan melalui pengerjaan soal yang ada di lembar LAS tadi, lembar aktivitas siswa. Kemudian penilaian juga selain tertulis ada pada lembar aktivitas siswa itu penilaiannya itu ada kinerja itu adalah sikap, tingkah laku, perbuatan siswa, minat mereka, keaktifan dalam bertanya, menjawab pertanyaan, serta keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Dan ada penilaian penugasan proyek. Guru memeriksa pengecek apakah tugas yang diberikan kepada siswa itu dapat terselesaikan dengan baik dan benar atau tidak, seperti itu. Untuk lembar pengamatan penilaian sikap, penilaiannya itu observasi, rubriknya indikator sikap aktif dalam pembelajaran. Jadi ada kurang baik, ada cukup baik, ada baik, sangat baik. Nah, untuk yang kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran gitu, itu kurang baik. Kalau sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus-menerus dan konsisten. Kemudian ada indikator sikap kerjasama juga. Baik, kurang baik jika sama sekali tidak berusaha bekerja sama, sangat baik jika menunjukkan adanya usaha kerjasama, saling komunikasi, kemudian saling membagi tugas, nah seperti itu. Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda atau kreatif. Nah, ini nilai kreativitas juga dinilai di sini. Ada yang kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran, tidak bersikap toleransi terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif gitu ya, tidak ini loh saya pengennya seperti ini saja gitu, tidak saling bertoleransi gitu sesama teman gitu ya. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap saling toleransi terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terus-menerus atau konsisten. Di sini ada checklist gitu ya, tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, disiplin, itu termasuk aspek dari sikap itu. Kalau K berarti kurang, C cukup, B baik, SP sangat baik. Ini juga sama penilaian sikap observasi. Nah, ini lembar penilaian sikap sosial emosional atau observasi pada kegiatan mengidentifikasi emosi. Di sini saya formatnya seperti ini, ada mata pelajaran, ada kelas, ada topik atau subtopiknya itu tentang apa, indikatornya gitu tentang peserta didik menunjukkan perlu kerjasama, santun, toleran, responsif, proaktif, serta bijaksana. Nah, dalam mengidentifikasi emosi temannya saling dengan temannya gitu kan ya, dengan apa yang saya sampaikan itu mereka seperti apa. Di sini ada nama siswa, lalu kerjasamanya ini baik apa sangat baik ataukah cukup atau kurang. Di sini penilaiannya kalau sangat baik itu 4, kalau baik itu 3, kalau cukup 2, kalau kurang itu 1.
Kemudian rasa ingin tahunya tuh besar atau tidak dari anak. Itu kan ada yang nanya, Pak, selain emosi, selain itu apa saja gitu kan, ada juga yang seperti itu. Lalu santun, santun dalam berbicara mereka ya tetap, itu juga tetap kita nilai. Komunikatif ini ketika ditanya mereka langsung menjawab, sesama temannya saling bertukar pikiran, saling sharing untuk memecahkan suatu permasalahan tentang sosial emosional pada materi sebelum kegiatan inti tadi ya. Nah, saya menilai memang tidak bisa maksimal di sini, tetapi secara tidak langsung saya mendengarlah ada siswa yang bertanya, berarti dia aktif. Kemudian ada juga melihat juga kan bisa kita lihat mereka keaktifannya seperti apa gitu. Terlihat sekali kok ada yang kelihatan aktif banget itu terlihat, ada yang tidak aktif sekali itu juga terlihat. Penilaian pengetahuan, guru memberikan penilaian berdasarkan kalau pengetahuan itu ketepatan peserta didik mengirimkan jawaban. Jadi misalkan diberi waktu sekian menit untuk menyelesaikan jawaban, ternyata tidak cukup waktunya, berarti beda dengan yang sudah tepat waktu. Penilaiannya seperti itu. Kemudian ketepatan jawaban pada LAS, lembar aktivitas siswa. Ketika jawabannya tepat, benar, nah itu diberikan penilaian sesuai dengan ketepatannya. Nah, untuk skornya itu ada skornya sendiri ya. Penilaian pengetahuan itu dari tugas yang mereka kerjakan secara berkelompok itu. Nah, di sini juga ada lembar pengamatan. Penilaian keterampilan, pada apa keterampilannya? Jadi gambar yang mereka kerjakan. Jadi di pertanyaan pertama itu kan membuat sketsa atau gambar. Nah, di sini saya mencoba untuk menilai keterampilan mereka dalam menggambar. Nah, di sini ada membuat sketsa gambar pada lembar aktivitas siswa. Topiknya tentang apa, KI, KD-nya diisi, kemudian indikatornya apa, namanya siapa, itu persiapan menggambarnya itu udah siap seperti apa. Misalkan, oh Pak saya mah penggarisnya enggak punya, nah itu udah jelas kesiapannya berarti kurang kan. Ada yang juga yang sudah siap gitu kan. Pelaksanaan menggambarnya itu seperti apa, lalu hasilnya juga seperti apa, ini saya nilai. Keterampilan yang dinilai adalah persiapan menggambar, menyiapkan alat dan bahan. Itu kalau mereka sudah siap berarti totalnya adalah 30, 20, 10. 30 berarti alat-alat tertata rapi sesuai dengan keperluannya. Mereka sudah punya pensil, bolpen, alat gambar, buku juga mereka lengkap ya. Bahan-bahan yang tersedia sudah bahan-bahan yang tersedia itu sudah ada di tempat meja gitu kan ya, nggak harus ngambil dulu dari tas, dia mereka sudah siap. Itu persiapan. Yang kedua pelaksanaan, menggunakan alat dengan tepat, menggambar dengan tepat. Ada juga siswa yang menggunakan misalkan bolpen merah, kemudian hanya menggunakan pensil, itu juga tetap kita perhatikan mereka gitu ya. Yang pasti yang bagus itu mereka inginnya pakai yang mana dulu gitu kan. Di kegiatan akhir biasanya tuh banyak sampah yang berserakan, apakah mereka membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan alat-alat tuh dengan rapi kembali, membersihkan meja, kemudian mengembalikan alat pada tempat semula ketika ada alat-alat yang diambil dari meja itu ya sudah rapi. Ini lembar aktivitas siswa kurang lebih seperti ini, ada nama kelompok, KD-nya saya tulis, mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, bola ketupat, dan layang-layang. Ada persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, bola ketupat, dan layang-layang, berarti ada 6. Ada 6 gambar. Nah, ini ada petunjuknya juga, saya tunjukkan ini seperti ini, kurang lebih masalahnya. Ada spanduk. Kemudian ada juga masalah yang kedua adalah tentang bingkai foto. Ini disusun juga pertanyaan berapa sudut-sudut yang terbentuk gitu kan. Tarik garis dari sudut ke sudut lainnya untuk mengetahui diagonal dari bangun tersebut. Nah, jadi kan ada diagonal tuh, ada tarik yang ke sini dari sudut ke sudut yang penting kan. Mereka kan secara tidak langsung menyimpulkan bahwa ternyata ketika ada suatu garis dari sudut ke sudut itu bisa membentuk suatu diagonal. Seperti itu. Ada masalah ketiga, ini ada sketsa kap lampu, ini ya trapesium nih, kap lampu. Kemudian ada juga masalah keempat, persegi panjang. Ini ada beberapa persegi panjang.
mencari pola suku ke N, berapa banyak persegi panjang pada A100, ini ada berapa. Mereka jadi berpikir lebih sulit lagi, lebih kritis ini di sini nih. Dia alur pembelajaran ini dari mudah, sedang ke sulit nih sampai ke masalah kelima. Pak Budi memiliki tanah berbentuk persegi seluas 1 hektar dan akan dibagikan kepada kedua anaknya sebagai warisan. Bentuklah Pak Budi membagikan anaknya agar anak mendapat warisan sama luasnya. Itu seperti apa? Nah, mereka tulis, pasti yang mereka gambar di sini. Bagaimana caramu? Nah, itu perintahnya seolah-olah tuh anak tuh diminta untuk membantu Pak Budi gitu ya dalam pembagian tanah warisan seluas 1 hektar tersebut. Dari sini antusias siswa untuk bertanya tuh banyak. Terkadang anak kan pakai masker ya, pakai masker kadang nanyanya ya bingung Pak atau apa, dia nggak mau tapi dia mengacungkan tangan. Nah, itu udah sebagai kesepakatan kami. Kesepakatan kelas juga sering saya tegaskan di pertengahan pembelajaran gitu. Coba saya bayangkan anak-anak, kalian ngirim tugas ke saya 1, saya harus ngoreksi. Teman-teman kalian nambah lagi 1, belum kelas 8. Ada misalkan 500 siswa dalam 1 hari. Mata saya langsung minus tiba-tiba. Nah, maka dari itu tolong hargai kinerja guru ya. Guru memberi tugas 1 kepada kalian, guru mengerjakan atau mengoreksi 500 tugas ketika 1 tugas diberikan. Bayangkan, guru duduk di ruang guru, megangin HP itu mengoreksi tugas kalian. Matanya itu perihnya luar biasa. Kita berarti kira-kira kalau ada kesepakatan saling menghargai itu cocok nggak? Cocok ya? Iya kan? Pak Yoki menghargai kalian juga, kalian banyak tugas. IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa. Guru juga mikir, kira-kira tugas apa yang kalian bisa kerjakan tetapi tidak terlalu membebani. Itu agar mereka lebih terbiasa dengan sebuah kesepakatan yang sudah disepakati gitu, agar selalu teringat, tidak lupa gitu. Guru sifatnya ya mengingatkan saja. Terima kasih, semoga videonya ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat walaupun kondisi pandemi COVID-19 belum berlalu. Anggap saja ini adalah sebuah tantangan bagi kita agar kita bisa memposisikan diri dalam situasi seperti apapun, karena kita harus bisa melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau memang sudah zaman dan alamnya seperti ini, kita harus lalui dengan penuh semangat. Tetap semangat untuk seluruh guru penggerak Indonesia. Terima kasih.